Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanallah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini adalah pagi yang berbahagia bagi kita. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita selalu istiqamah mengikuti rutinitas kita kajian keluarga pagi yang namanya Islam Ridha Allah. Jadi kalau kita menjadi orang Islam karena ridha Allah. Jadi makanya kita temakan kajian kita itu adalah mencari hanya ridha Allah, bukan ridha siapa-siapa. Oleh sebab itu dasarnya Islam ridha Allah itu adalah dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang sunnah Nabi itu harus diikuti terus-menerus. Sebelum kita masuk kepada membaca materi lanjutan dari kajian kita menyimak dulu beberapa episode ya yang disampaikan melalui WA yang dapat bisa kita menambah wawasan pengetahuan kita. Apa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang berpengalaman di dalam bidang dakwah. Mari kita simak bersama-sama, baru kita nanti melanjutkan dengan materi-materi selanjutnya. Kita perhatikan, ini ada cuplikan. Beriman itu Allah itu. Ya. Bina amanu khulu fi silmi kafah. Kalau jalan. Salat tu. Ini bayar siapa nih? Tanya. Ini? Jalani kehidupan ini semau dia, semau hawa nafsu dia. Allah berikan kebebasan sepenuhnya. Silakan baca di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak. Pernah kita temukan satu ayat, satu hadis di mana Allah mengatur kehidupan orang kafir. Orang kafir diberi kebebasan sepenuhnya. Mau berbuat apapun di dunia ini. Sehingga dia harus menanggung resiko pilihannya itu di akhirat nanti. Tapi kepada mereka yang memilih beriman, hilang sudah kebebasan ini sepenuhnya. Karena seorang mukmin dia dituntut untuk Islam. Akar katanya adalah aslama, berserah diri. Yang beriman kepada Allah, dia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya dia siap untuk diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa lagi dia mempergunakan akalnya untuk bertanya, mengapa Allah wajibkan saya berbuat ini, kenapa Allah haramkan saya melakukan. Dia akan menjawab, saya lakukan ini karena Allah perintahkan, dan saya tinggalkan hal Jailah hukum, alasan hukum, apa manfaatnya, apa hikmahnya. Karena keimanannya akan mengatakan,
Semua yang diperintahkan Allah pasti ada manfaatnya. Dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal dia. Semua yang dilarang Allah pasti ada mudaratnya. 14 abad umat Islam tidak pernah mengerti bahwa dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Cacing pita baru ditemukan di akhir abad 18 Masehi. Apakah umat Islam selama 14 abad itu makan daging babi? Tidak. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti ditinggalkan oleh seorang mukmin. Maka seorang mukmin harusnya siap untuk mengislamkan dirinya secara penuh, secara utuh, secara kafah. Maka kepada orang yang memilih beriman itu Allah menyeru, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kalau memang kalian memilih beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, mengislamkan diri kita setiap detik, baik dalam hubungan hablum minallah maupun hablum minan nas. Itulah sebabnya Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran, yang sebagian dari ayat Al-Quran ini dijelaskan oleh kurang lebih 5.000 hadis Rasulullah SAW. Kenapa harus Allah turunkan ribuan ayat Al-Quran dan ribuan hadis ini? Karena yang mau diatur mukmin itu bukan sekedar sholat, zakat saja. Seluruh kehidupan dia per detik, mulai dari masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Ini kalau dia memilih beriman. Kalau tidak mau diatur hidupnya, jangan milih beriman, milih kafir. Pada orang-orang yang berfaham sekularisme, liberalisme, yang ingin memisahkan agama dari kehidupan, saya sering mengatakan, kenapa repot-repot harus menolak sebagian aturan Allah? Pilih kafir, Anda bebas sebebas-bebasnya. Kalau memilih beriman, pas itu. Dan pilihannya di antara dua, memilih kafir atau memilih beriman. Memilih beriman konsekuensinya kita sudah harus Islam, mengislamkan diri kita, menyerahkan sepenuhnya diri kita untuk diatur hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang mukmin sadar betul bahwa selamat tidaknya dia termasuk orang yang ditangisi tidak atau tidak Rasulullah, dia harus bisa mengislamkan dirinya setiap saat. Karena yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Bisa menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Kita islamkan diri kita secara kafah dalam batas kemampuan yang mampu kita lakukan. Karena Allah tidak akan menuntut kita di luar kemampuan kita. Semoga kita bukan termasuk orang yang ditangisi oleh Rasulullah SAW. Ya, ini sebuah cuplikan. Kita lanjut. Ada lagi yang perlu kita simak. Kita lihat satu lagi. Iya, Jepang tuh. Ciri-ciri orang baik. 1. Orang baik cenderung lebih banyak tersenyum. Percaya atau tidak, kebaikan seseorang bisa ditunjukkan dari cara dia tersenyum. Mengapa? Karena semakin banyak orang tersenyum, maka energi positif akan bertebar sekitar. 2. Cara menghinggapi orang baik. Orang tidak peduli. Baik menyapa semua. Ini dia baik. Disconnected. Kisah wanita tari yang tidak ditanya oleh malaikat muka
Lo lagi. Kisah wanita Tarim yang tidak. Ciri-ciri orang baik. 1. Orang baik cenderung lebih banyak tersenyum. Percaya atau tidak, kebaikan seseorang bisa ditunjukkan dari cara dia tersenyum. Mengapa? Karena semakin banyak orang tersenyum, maka energi positif akan bertebaran di sekitarnya. 2. Pikiran-pikiran negatif seperti iri hati dan dengki jarang menghinggapi orang baik. Orang baik akan selalu menanamkan pikiran positif dalam hidupnya. 3. Orang baik biasanya lebih sering menyapa duluan. Orang baik tidak akan keberatan untuk menyapa semua orang, bahkan terhadap orang yang berbuat jahat padanya sekalipun. 4. Orang baik tidak ingin menunjukkan bahwa dia baik, tapi orang jahat akan selalu membangun citra baik untuk menutupi kekurangan dirinya. 5. Orang baik selalu pintar mengendalikan emosi. Mereka terlihat sangat sabar dan toleran, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. 6. Orang baik akan bercerita atau membagikan hal-hal yang bermanfaat dengan tujuan memberitahu, bukan untuk menggiring opini orang lain bahwa hanya dirinya lah yang benar. 7. Orang baik selalu menghafal 3 kata sakti, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. 8. Orang baik tidak akan keberatan untuk mengakui kelebihan orang lain, apalagi jika dia merasa bersalah. Mereka tidak akan segan-segan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Semoga kita bisa melatih diri menjadi orang sabar dalam menghadapi setiap kejahatan dan perilaku orang jahat. Memang baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang yang baik. Mari kita sama-sama berusaha dan belajar menjadi orang yang baik. Kita lanjut, masih ada ini ya nasihat-nasihat. Siapa lagi? Halo guys. Ini lagi. Kitab yang paling sulit dibaca dan dipelajari bukan Al-Quran, tetapi membaca diri sendiri. Kita kerap membaca orang lain dan melupakan bagaimana diri kita sendiri. Melihat noda di pakaian orang itu jauh lebih mudah daripada melihat robek pada pakaian kita sendiri. Dengan menghinakan orang tidak membuat kita menjadi mulia. Dengan merendahkan orang tidak akan membuat kita menjadi tinggi. Dengan menjelekkan orang tidak juga akan membuat kita menjadi baik, tetapi justru akan memperjelas keburukan diri kita sendiri. Tetaplah menjadi baik, sekalipun orang lain menyatakan diri kita buruk. Untuk apa kita tumbuh menjadi dewasa kalau cuma bisa membalas keburukan orang lain? Untuk apa kita sekolah dan belajar tinggi kalau pintar kita cuma mengikuti keburukan orang lain? Menjadi baik atau menjadi buruk itu pilihan diri sendiri, Lul. Bukan ditentukan oleh orang lain. Ya. Itu sebuah cuplikan yang perlu memberikan pengajaran kepada kita bersama. Dan untuk selanjutnya kita lanjut dengan membaca. Nah, silakan dibaca tuh. Nggak pakai mic, pakai mic Kak. Lupa dia. Nah, tapi nggak connect itu.
Tuh. Boleh kok. Meskipun Meskipun ah ininya potong yang mana bacanya tuh. tidak merugikan saudara, keluarga dan kita adalah hubungan yang tidak bisa peduli terhadap setiap ilmu yang melayakkan para pedagang kita membuat merusak biaya seks yang besar dan risiko yang hanya membuat kerusakan di dalam kehidupan masing-masing. Dibuat seperti itu karena keadaan saya yang memang saya sudah dapat mengalami ya. Kalau kita perhatikan cuplikan dari nasihat-nasihat dari guru-guru kita yang sudah memberikan pandangan-pandangan, kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran. Meskipun akibatnya merugikan saudara, keluarga, tetangganya, yang tampak di mata mereka adalah keuntungan. Nah, ini adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Yang berlipat ganda, tak peduli terhadap sekian nyawa yang melayang karenanya. Para pedagang narkotika, makanan yang rusak, penjajah seks yang bisa menerima sogok yang bahaya membuat kerusakan di dalam kehidupan masing-masing. Tadi berbuat seperti itu karena keadaan iman. Nah, jadi buat apa kita menjadi orang Islam kalau kita tidak beriman? Cahaya yang ada di dalam dada sudah padam, berarti imannya sudah tidak ada. Itulah akibat dari orang-orang yang tidak mengimani ajaran-ajaran Allah dan tidak merasakan pengawasan Allah terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak diawasi dirinya sendiri ya berbuat semaunya saja. Seperti yang tadi dikatakan, kita ini ada pilihan, apakah kita menjadi orang kafir atau orang mukmin atau orang Islam. Kalau mau jadi orang kafir ya kebebasan yang membuat kerusakan-kerusakan pada diri kita, keluarga kita, kerusakan alam semuanya, beriman kepada hawa nafsu dan akal kita sendiri, tapi tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memilih masalah kafir atau mukmin itu adalah merupakan pilihan sebelum dia mati. Kalau dia mau menjadi orang yang baik, tadi adalah orang yang memilih di jalan tengah, yaitu tidak mengikuti kesana sini tetapi berjalan lurus dan tidak bengkok. Kita lanjut. Ya. Dan kita nanti adalah orang yang merasakan pengawasan manusia atau seperti dari setia yang mengucapkan perkataan berikut. Paling kiri. Paling kiri. Begini tidak melihat kita. Ya. Ya Rabnya, Ambo, Ayo Maryam, begini melihat kita ibunya, Dekat lagi perut. Berahat, ucap berkait air.
Begitu pula seperti yang diceritakan seorang budak pengembala yang berkata kepada Amirul Mukminin ketika umpur umat dalam perjalanan untuk menunaikan haji dan dalam keadaan lapar dan melihat tubuh gembala itu. Ya, yang kita kehendaki dalam orang yang merusak pengawasan manusia atas seperti gadis kecil yang mengucapkan perkataan berikut. Kalau Amirul Mukminin tidak melihat kita, toh Rabbnya Amirul Mukminin melihat kita. Ini adalah merupakan seorang gadis kecil yang mengucapkan perkataan berikut. Kalau Amirul Mukminin, maksudnya Umar bin Khattab ya, tidak melihat kita, ya, toh Rabbnya Amirul Mukminin melihat kita. Nah, berarti Tuhannya melihat. Nah, ketika ibunya meminta agar susu hasil perahan dicampur dengan air, begitu pula seperti yang diceritakan oleh seorang budak penggembala yang berkata kepada Amirul Mukminin, ketika Umar dalam perjalanan untuk menunaikan haji di dalam keadaan lapar dan melihat penggembala. Nah ya, apa yang dilihat oleh penggembala itu kita lanjut. Melihat penggembala. Saya baca. Ya, maka Umar semakin memuji juga penggembala itu. Maka dia berkata, ambillah sebelum dariku dan katakanlah juga kepada suamimu bahwa domba itu dimakan serigala. Lalu di manakah Allah penggembala dengan tahu seperti itu dikatakan Tuhan itu manusia, lalu apa yang harus? Ya. Terus antum. Tuh, terus. Masih panjang. Iya. Terus yang harus? Yang harus mengatakan kepada Tuhan yang Maha Besar Allah, jika aku dapat berdusta kepada makhluk, apakah aku bisa berdusta kepada Haid? Seorang budak berkata seperti itu kepada Umar, maka seketika itu pula Umar menemui tuannya dan membelinya dan memerdekakannya, seraya berkata, aku memerdekakan dirinya karena perkataan yang memerdekakan dunia, dan aku berharap agar umat itu juga memerdekakan dirinya dari api neraka di akhirat. Ya. Kalau kita simak cuplikan yang tadi. Ketika Amirul Mukminin berjalan, ya kan? Berjalan mau melakukan ibadah haji, ya kan? Dan dia tidak ada pengawalnya. Kemudian dia melihat seorang penggembala yang sangat taat kepada majikannya. Kemudian dia dalam keadaan lapar dan dia sapa si penggembala ini, "Hai penggembala, juallah kambing kamu itu satu untuk saya," katanya. Jadi apa jawab si penggembala tadi kepada Amirul Mukminin? Kalau yang punya kambing itu domba ini bukan saya, tetapi adalah majikan saya. Nah, jadi kata Umar, apa kata Umar kepadanya? Bilang saja kepada majikan kamu bahwa kambing kamu itu dimakan serigala. Tetapi kambing ini saya yang beli, kamu ngambil hasilnya. Apa kata si penggembala tadi kepada si Umar bin Khattab tadi? Dia tidak tahu bahwa itu Umar. Kalau misalnya, kalau aku
bisa berbohong kepada manusia, ya kan? Tapi bagaimana aku bisa Amirul Mukminin berbohong kepada manusia, berbohong kepada majikannya, tetapi bagaimana kita bisa berbohong pada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mendengar perkataan yang seperti itu, bahwa si budak yang tadi langsung disampaikan dibawa ke majikannya, bahwa dia berkata, aku memerdekakan dirimu karena perkataanmu, ya kan, memerdekakan dunia, dan aku berharap agar perkataan itu juga memerdekakan dirimu dari api neraka dan akhirat. Nah, jadi si Amirul Mukminin itu kaget kepada seorang pengembala yang dianggapnya pengembala itu tidak tahu Tuhannya. Dan dia anggap bahwa menerima apa yang disampaikan oleh secara transaksi di dunia, ya anggap kata Amirul Mukminin ini si pengembala itu mau saja asal dikasih upah, asal mendapatkan keuntungan. Tetapi ternyata si pengembala itu sangat taat kepada aturan-aturan Allah. Makanya dia tidak mau berbohong. Kalau di dunia ini buat apa? Kalau saya bisa berbohong kepada manusia, tetapi kepada Allah bisa tidak saya berbohong? Akibat itulah Amirul Mukminin itu memerdekakan diri si budak tadi, si pengembala tadi, dengan perkataan memerdekakan dunia. Ya kan? Aku berharap agar perkataan itu juga memerdekakan dirimu dari api neraka. Nah, jadi seperti ini sebuah cuplikan yang cukup bagus untuk menjadikan pembelajaran bagi kita. Budak, ya kan, budak saja berkata kepada presiden, ya kan, adalah raja pada zaman itu. Sampainya mengatakan seperti itu, dia bantah itu bahwa keinginan presiden, keinginan dari orang-orang yang berkuasa pada saat itu tidak bisa dikabulkan karena dia bisa berbohong kepada manusia. Tetapi bagaimana kalau saya berbohong kepada Tuhanmu, Tuhan juga kepada Allah? Dan Allah akan selalu melihat. Nah, ya, kita lanjut. Ya. Wahai saudara-saudaraku sesama muslimin, hari raya adalah hari untuk bergembira dan bersukacita. Dengan kasih sayang kita bergembira dengan datangnya hari raya, tapi kegembiraan ini jangan sampai hati kita terlena, sebab masih banyak saudara-saudara kita di tempat lain yang menderita dan keadaan ini membuat hati kita turut sedih. Kita baru bergembira secara hakiki jika kalimat Islam ditinggikan. Ya, ini masih lanjutan dari khutbah Idul Adha ya. Jadi, wahai saudara-saudaraku sesama muslim, orang muslim, hari raya ya adalah hari untuk bergembira dan bersukacita. Ya, apa yang dirayakan adalah kemenangan kita memerangi hawa nafsu kita, ya kan, untuk kembali kepada jalan yang benar dengan rasa kasih sayang dan gembira. Kenapa kita terlepas dari cengkraman, gangguan, rintangan dari iblis setan yang terkutuk. Yang datangnya di hari raya itu adalah kita sudah merayakan bahwa kita sudah melaksanakan Islam secara utuh. Tapi kegembiraan ini jangan sampai hati kita terkena, ya, terlena, bukan terkena, terlena. Sebab masih banyak saudara-saudara kita di tempat lain yang menderita
dalam keadaan ini membuat hati kita turut sedih. Jadi kita harus bergembira secara hakiki jika kalimat Islam ditinggikan. Nah, jadi kalimat Islam ditinggikan, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa kita membuat sebuah keputusan yang simpel untuk kita dalam hidup ini. Nah, mudah-mudahan saja kajian kita pagi hari ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu beristiqamah dan terus belajar agar kita mencapai nilai takwa. Ya, orang takwa itu taat, patuh, tunduk pada aturan Allah dan takut terhadap azab Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi